Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, senang ya hari ini ketemu Kak Ruli lagi. Iya, di sekolah minggu online bersama adik-adik semua. Nah, tapi di sebelah kanan Kak Ruli ada siapa ini? Biasanya Kak Ruli sendirian, tapi hari ini Kak Ruli mau ditemani temannya Kak Ruli. Adik-adik sudah tahu namanya? Oh, belum ya? Oke, sekarang kita kenalan dulu ya sama temennya Kak Ruli. Namanya ada Kak Alfi. Ya. Halo adik-adik, kenalin. Saya Kak Alfi. Salam kenal semua ya adik-adik. Ya, oke sudah kenal ya. Namanya Kak Alfi. Siapa tahu minggu depan bisa ketemu Kak Alfi lagi atau minggu-minggu berikutnya ya. Nah, sekarang sebelum sekolah minggunya dimulai, Kak Ruli sama Kak Alfi minta adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan itu Kak. Dengar dia panggil nama saya. Siap. Ya, biar kita seru. Kita bareng-bareng nyanyi adik-adik di rumah ya Kak ya. Ayo yuk, adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri semuanya. Panggil nama saya, dengar dia panggil Kak Lala. Kak Laura, dengar dia panggil Kak Laura, juga dia panggil namamu. Lagi, dengar dia panggil nama. Oke, lagi, dengar dia panggil nama. Oke, dengar dia panggil nama. Panggil namamu, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelumnya, adik-adik semua yang ada di rumah boleh duduk kembali ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Ya, sudah semuanya? Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersekolah minggu. Tuhan, pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Alfi, sebentar lagi kita akan sekolah minggu bareng dengan adik-adik semuanya ya. Wah, nah kita mau jadi itu ya Kak Alfi ya. Kalau kita jadi pahlawan gimana Kak? Wah, kita harus belajar berdiri tegap ya Kak ya. Karena kita adalah pahlawannya Tuhan Yesus. Walaupun kayak adik-adik semuanya ya. Yuk, semuanya adik-adik di rumah berdiri lagi. Yuk, siap semuanya. Kita mau pujikan Aku Pahlawan Kecil. Yuk, sudah? Pasukan Tuhan Yesus yang ada di rumah, siap semuanya? Oke, yuk kita bareng-bareng pujikan Aku Pahlawan Kecil. Yuk. Tidak ada. Aku pahlawan.
Wah, pahlawan Tuhan ya, sip semuanya ya. Iya, Walaupun sip, Kak. kecil-kecil, tapi Sudah jadi pahlawannya ya. Tuhan Yesus. Ya, semangat semuanya ya. Sekarang saatnya kita mau Dengar firman Tuhan. Iya. Tapi sebelumnya kita akan pujikan dulu, kubuka Alkitab adik-adik semua. Ya, yuk semuanya duduk yang manis ya dan siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Yuk adik-adik semuanya kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan telinga kami Tuhan untuk dapat menerima firman Tuhan dan bisa menanamkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga Kak Gloria yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Joy. Selamat pagi Kak Gloria, selamat pagi teman-teman semua. Ya, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, asik, aku sudah siap dan menunggu dari tadi. Bagaimana teman-temannya juga sudah menunggu dari tadi ya? Iya, hari ini Kak Glory ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang perumpamaan. Apa itu? Tentang perumpamaan seorang tuan yang kaya sekali. Oh ya? Iya, lalu suatu hari tuan yang kaya itu akan pergi ke luar negeri. Pergi jauh sekali ya? Iya, nah sebelum tuan itu pergi adik-adik dan Joy, dia memanggil hamba-hambanya. Hamba seperti pembantunya. Oh iya. Lalu dia memanggil ketiga orang hambanya. Kepada hamba-hamba itu, tuan yang kaya ini memberikan talenta. Apa itu talenta? Talenta saat itu seumpama dengan sama seperti uang dinar. Oh iya. Lalu dia memanggil berapa hamba tadi? 3. 3 hamba itu dipanggil dan dia memberikan kepada hamba yang pertama 5 talenta. Lalu dia memberikan kepada hamba yang kedua 2 talenta. Iya. Dan dia memberikan kepada hamba yang ketiga, Berapa Kak? memberikan kepada hamba yang ketiga 1 talenta. Berarti tidak sama ya? Iya, masing-masing hambanya diberikan talenta dengan jumlah yang tidak sama. Lalu tuan kaya itu pergi, dia meninggalkan hamba-hambanya. Ketiga hamba yang telah menerima talenta-talenta tadi, lalu
sikap. Nah, hamba yang pertama dia lalu berpikir demikian. Wah, tuanku sudah memberi aku berapa talenta tadi hamba yang pertama? 5, Kak. Iya, 5 talenta. Aku akan menggunakan talenta ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan talenta yang lebih banyak. Lalu hamba yang pertama ini berusaha dengan talenta yang diberikan itu, dia mendapat keuntungan 5 talenta juga. Wah, berarti dia sekarang mempunyai berapa? 10 talenta. Lina, tanda Lina. Iya. Nah, hamba yang kedua yang mendapatkan berapa talenta tadi? 2, Kak. Iya, hamba yang mendapatkan 2 talenta tadi juga berusaha dengan talenta yang sudah diberikannya kepadanya, yang sudah dia punyai 2 talenta. Dia berusaha dengan talenta yang dia punya itu dan dia mendapat keuntungan juga. Berapa? Dia mendapat keuntungan 2 talenta. Berarti dia sekarang mempunyai berapa? 4 talenta. Iya, benar. Hamba ketiga yang mendapatkan 1 talenta tidak melakukan hal yang sama dengan hamba yang pertama dan kedua. Oh, lalu bagaimana? Hamba yang ketiga itu membawa talentanya ke kebun dan menguburkannya di sana. Dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang didapatkan itu. Berarti didiamkan saja? Iya, didiamkan saja. Seiring waktu berjalan agak lama, tuan yang kaya itu datang kembali. Sudah datang tuannya. Iya, lalu dia memanggil ketiga hamba-hambanya itu. Disuruh berkumpul menghadap dia. Hai hamba yang pertama, apa yang telah kau lakukan dengan talenta yang aku berikan kepadamu? Yang dapat 5 itu ya? Iya, yang dapat 5 dari tuannya. Lalu hamba itu berkata, Tuanku, aku sudah mengusahakan hal-hal terhadap talenta yang Tuhan berikan kepadaku. Dan akhirnya aku mendapatkan untung 5 talenta. Tuanku telah memberi aku 5 talenta dan sekarang aku mendapat untung 5 talenta sehingga jumlahnya sekarang 10 talenta. Iya. Wah, tuan itu sangat senang adik-adik. Lalu dia berkata, wah, betapa baiknya dan rajinnya engkau. Engkau telah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Masuklah, turut aku dalam kebahagiaan yang akan aku berikan kepadamu. Tuannya senang sekali ya, Kak? Iya, tuannya senang sekali karena hamba pertama itu tadi diberi talenta tidak didiamkan saja. Diberi harta tadi tidak didiamkan saja, tetapi diupayakan, dihasilkan mendapat 5 talenta lagi. Lalu datanglah hamba yang kedua, yang pada awalnya tadi sudah diberikan oleh tuannya itu 2 talenta. Tuan itu bertanya kepada hambanya, hambaku, apa yang telah kau kerjakan dengan talenta yang aku berikan kepadamu? Jawab hambanya itu, Tuan, aku sudah mengupayakan hal dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan aku sudah mendapat untung 2 talenta juga. Ini talenta yang sekarang aku miliki. 4 talenta ya? Iya. Wah, tuannya senang sekali ya, tuan itu tadi ya. Wah, kau juga rajin dan setia. Aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang lebih besar lagi. Karena engkau sudah setia dengan perkara yang kecil. Lalu tuannya, hamba yang kedua itu diajak tuannya juga? Iya, seperti halnya hamba yang pertama, hamba yang kedua diajak tuannya untuk masuk dalam kebahagiaan tuannya itu.
sekarang bagaimana nasib hamba yang ketiga? Bagaimana ya? Nah, bagaimana ini dengan hamba yang ketiga? Yang tadi talentanya tidak dikerjakan, tetapi malah Disimpan di kebun, ditanam di tanah. iya, atau Didiamkan saja, tidak diarahkan. Nah, tuannya lalu memanggil hamba yang ketiga. Oh, Nah, tapi hamba yang ketiga itu berkata, Tuan, kamu itu jahat, kamu tidak mengambil, tidak menuai dari tempat yang tidak kamu tabur. Nih, uangnya aku kembalikan, talentanya aku kembalikan. tuannya bagaimana nih? Lalu Tuhan itu berkata kepada hamba yang ketiga itu, kamu tidak setia, kamu malas, kamu tidak mau berusaha dengan apa yang sudah kamu diberikan kepadamu. Maka Tuhan itu mengambil satu talenta yang masih utuh, Yang tidak diarahkan. yang tidak diapa-apakan, lalu diberikan kepada hamba pertama tadi yang sudah punya 10 talenta. iya. Sedangkan hamba yang ketiga ini lalu dihukum oleh tuannya itu. Begitu ya, karena hamba yang ketiga tidak mau apa-apa. Iya, dia hanya mendiamkan apa yang dia punya. Nah, sekarang Kak Glory mau bertanya kepada Joy juga adik-adik semua. Tuan yang kaya itu ibarat Tuhan kita. Oh ya? Iya, Tuhan telah memberikan talenta kepada adik-adik, Kepada Joy juga. iya kepada Joy, kepada Kak Glory, kepada kita semua. Loh, sebentar toh. Berarti Tuhan memberikan uang dinar. Bukan, tadi ibarat tadi perumpamaan tadi, talentanya memang uang dinar. Tetapi talenta dalam hal ini yang sudah Tuan yang kaya, yang adalah Tuhan kita, berikan kepada adik-adik Joy, Kak Glo, dan kita semua. Talenta itu adalah kemampuan, waktu, dan kesempatan. Kemampuan kita masing-masingnya. Iya. Nah, Tuhan berikan kemampuan kepada Joy, kepandaian, kebisaan, keterampilan, dan kepada adik-adik semua, Kak Glory dan kita semua, berbeda-beda tiap anak. Begitu ya. Iya. Kemampuanku apa ya, Kak Glo? Nah, adik-adik kalau masih kecil, masih bingung, bisa minta tolong kepada papa, mama, kepada bapak, ibu guru, miss di sekolah ya, kepada kakak-kakak sekolah minggu juga untuk bertanya, untuk mencari kemampuanku apa ya, kepandaian Joy apa ya, keterampilan Joy apa, kemampuan adik-adik di rumah apa. Nah, setiap anak diberikan kepandaian yang berbeda. Tapi Tuhan sama memberikan kita semua kemampuan, waktu, dan kesempatan. Begitu ya. Nah, Joy kepingin seperti hamba yang 1 dan 2 atau kepingin jadi seperti hamba yang ketiga? Aku kepingin seperti hamba yang pertama, yang nomor 1 dan nomor 2. Adik-adik gimana? Iya, jangan seperti hamba yang nomor 3. Sudah diberi ke talenta oleh tuannya, tetapi tidak diapa-apakan. Nah, kalau adik-adik sudah diberi kemampuan dari Tuhan, kepandaian, keterampilan, waktu, dan kesempatan, adik-adik kita semua harus menggunakan sebaik-baiknya. Ya, kemampuan itu bisa dikembangkan, dikembangkan terus sampai menjadi banyak, semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hamba itu tadi sudah membuat senang hati tuannya. Iya, dan kita juga harus membuat senang hati Tuhan kita.
Iya, betul sekali Joy, pinter. Kita mengembangkan apa yang adik-adik punya, apa yang Joy punya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan hanya seperti hamba yang ketiga tidak melakukan apa-apa. Oh iya, tadi ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Tuhan memberi sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu berapapun, apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, apapun kepandaian kita. Misal Joy ini pintar menyanyi. Ya. Adik-adik pintar apa? Oh, ada yang nanti kalau sudah besar cita-cita ingin menjadi apa? Ada yang kepingin jadi dokter. Ada yang kepingin jadi insinyur. Wah, ada yang mau jadi apoteker, banyak sekali. Wah, ada yang ingin jadi pengusaha. Itu nanti kemampuan yang kita olah suatu saat menghasilkan hal yang besar. Semua tetap dikerjakan, semua tetap dilakukan, semua dikembalikan untuk Tuhan. Lakukan semuanya itu dengan tekun dan setia. Apa? Kita harus tekun dan setia akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan semuanya itu walaupun hanya kecil, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul sekali. Seperti apa yang ada tertulis di Alkitab. Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Kita buka ya Joy. Ya Kakku. Kita akan buka di Matius 25 ayat 21b. Matius 25 ayat 21b. Yuk kita baca, Kak Glu bacakan ya. Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Apapun yang adik-adik bisa, kemampuan yang Tuhan berikan kepada adik-adik Joy dan semuanya harus bertekun dan taat, digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena nanti Tuhan akan memberikan kepada kita semua tanggung jawab yang lebih besar. Begitu ya adik-adik ya, kita harus tekun dan setia taat kepada Tuhan. Oke, jangan lupa ya adik-adik semua. Ya, yuk kita semua berdoa. Mohon pimpinan Tuhan supaya adik-adik Joy dan semuanya dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tekun dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengucap syukur. Ternyata Tuhan memberikan kepada kami semua kemampuan, waktu dan kesempatan. Ajarkan kami, Tuhan, apapun yang kami bisa, walaupun sekecil apapun, kami akan melakukan itu, menggunakan itu semua sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya dapat berkembang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk setia, bertekun dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Gimana adik-adik untuk ceritanya hari ini? Apa yang diajarkan sama Kak Glo? Jadi kita harus selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita akan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan persembahan. Untuk persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja dan juga kotak di samping gereja. Sebelum mulai persembahan kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan untuk Papa Mama kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan persembahan kami. Semoga persembahan kami bisa
berguna untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, seru juga ya sekolah minggunya hari ini. Nah, kita pujikan lagu satu lagi ya Kak Alfi. Siap. Ya adik-adik, kita bareng-bareng kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Aduh. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya Dede. Kak Alfi, nggak terasa ya sekolah minggunya akan selesai. Wah, tapi Iya, Kak. adik-adik nggak boleh sedih ya. Kita minggu depan Ketemu lagi. dengan mungkin bisa dengan Kak Ruli lagi atau dengan kakak-kakak yang lainnya. Iya. Yuk sebelum sekolah minggunya berakhir kita berdoa dulu ya Kak Alfi ya. Yuk Ya, adik-adik. adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar dapat kami simpan di dalam hati kami dan dapat kami praktekkan Tuhan di keseharian kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sampai juga kita di ujung sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik tetap semangat untuk bersekolahnya, untuk kegiatan yang lainnya ya. Nah, kita akan kembali ketemu minggu depan untuk bersekolah minggu kembali. Oke? Bye-bye.